Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa ila ruhi syekhna wa tanara al-bantani wa usulihi wa furu'ihi wa man tasabilaihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita bisa mulai kembali pengajian kitab Tafsir Munir yang nampaknya sudah hampir beberapa minggu ini kita tidak sempat melakukan kajian karena memang ada beberapa sedikit kendala, baik itu kesibukan ataupun dan yang lain-lainnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pengajian ini, mudah-mudahan sampai seterusnya. Tidak ada halangan yang merintangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah sampai di halaman yang ke-19, masih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahul maut. Alhamdulillah, sekarang kita bisa memulai kembali pengajian kita pada hari ini setelah beberapa minggu lamanya kita terhenti dikarenakan ada beberapa halangan yang memang nampaknya harus kita atau memaksa kita untuk libur ya. Mungkin kayaknya sudah hampir 4 minggu kita tidak melakukan kajian ini, tapi mudah-mudahan pada kajian ini kita bisa kembali sama-sama mengkaji tentang kitab Tafsir Munir ini. Sekarang sudah ada di halaman 19 ya pada kitab Tafsir Munir, sedangkan ayatnya ini masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji ayat tersebut hingga sampai ayat yang terakhir tadi yang sudah saya baca. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan ismuhu amilu wa qila nakaru fadara'tum fiha ay takhasamtum fi sya'niha wallahu mukhrijun ay mudhhirun ma kuntum taktumun min qatliha. Wa idz qataltum, dan ingatlah ketika qataltum kalian membunuh nafsan akan satu jiwa. Ismuhu, adapun namanya nafsan, orang yang dibunuh itu, amilu adalah bernama amil. Wakila, dan satu pendapat, nakaru bernama nakar. Jadi ayat ini akan melanjutkan kisah tentang
ada satu orang yang dibunuh, yang mayatnya itu dibuang di persimpangan jalan, dan kisah ini terjadi di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Jadi masih melanjutkan kisah tentang pembunuhan yang lalu ya, yang dia akhirnya kemudian dibangkitkan, yang Allah memerintahkan dengan sebab itu untuk mencari seekor sapi, yang dari sapi itu nanti akan dijadikan sebuah alat atau perantara untuk menghidupkan kembali si orang yang dibunuh itu. Oke, kita lanjutkan. Faddara'tum fiha. Faddara'tum, kemudian kalian saling tuduh menuduh. Saling tuduh menuduh fiha, di dalamnya nafsan. Ay takhasamtum fi sya'niha. Ay artinya takhasamtum, kalian saling bertengkar, fi sya'niha, di dalam perkaranya nafsan. Jadi ketika dilihat, ketika ada mayat yang tergeletak di persimpangan jalan itu, maka semua orang-orang yang melihat kejadian itu, mengetahui adanya hal tersebut, mereka semua saling tuduh menuduh tentang siapa pelaku pembunuhan ini. Wallahu mukhrijun, wallahu dan adapun Allah, mukhrijun itu zat yang menyingkapkan, ay mudhirun artinya yang menyingkapkan, ma kuntum, ma akan sesuatu, kuntum yang adalah kalian, taktumuna kalian menyembunyikan, min qatliha daripada pembunuhannya. Jadi nanti Allah yang akan menyingkapkan terkait tentang siapa orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Wa hadhil jumlatu mu'taridatun bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Wa hadhil jumlatu, dan adapun inilah jumlah, mu'taridatun itu jumlah mu'taridah, bainal ma'tufi di antaranya ma'tuf, wal ma'tufi alaihi dan ma'tuf alaihi. Nah, ini jumlah mu'taridah itu adalah jumlah atau kata sisipan yang antara alinea pertama dengan alinea kedua tidak memiliki kaitan. Ini adalah jumlah mu'taridah. Wahuma, dan adapun keduanya ma'tuf dan ma'tuf alaih, faddara'tum itu adalah lafad faddara'tum. Jadi kata yang pertama wa idh qultum wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha, ini alinea pertama, dan sedangkan wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun alinea yang kedua. Dan antara kata wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun tidak memiliki keterkaitan antara wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha, maka disebutlah ini dengan jumlah mu'taridah. Tahu jumlah mu'taridah bisa juga didefinisikan allati tatawassatu baina ajza'il jumlatil mustaqillati litakriri makna yata'allaku biha au bi ahadi ajza'iha. Itu adalah definisi daripada jumlah mu'taridah. Faqul nadribuhu, kemudian wa qauluhu, dan ucapannya Allah Ta'ala, faqul nadribuhu, ucapan tentang ayat faqul nadribuhu, kemudian kami berkata, berfirman, idribuhu, pukullah oleh kalian, hu akannya nafsan, atau qatil, orang yang dibunuh. Ail qatila artinya orang yang dibunuh. Bi ba'diha, dengan sebagiannya anggota Baqarah, anggota badannya Baqarah. Ai bi udwin min a'dha'il Baqarati, artinya dengan anggota atau dengan satu anggota min a'dha'il Baqarati, dari beberapa anggota tubuhnya Baqarah, sapi. Kila, satu pendapat, bidzanabiha, dengan buntutnya atau ekornya sapi tersebut. Jadi Allah memerintahkan untuk memukul orang yang dibunuh itu dengan sebagian anggota tubuhnya sapi yang sudah disembelih. Yang kemarin sudah kita ceritakan sapi seperti apa yang dipinta oleh Allah untuk disembelih itu. Nah, satu pendapat yang anggota badan sapi yang digunakan untuk memukul orang yang mati tersebut itu adalah dengan buntutnya.
Jadi kila bizanabiha, satu pendapat yang digunakan adalah buntutnya atau ekornya. Wakila bilisaniha, dan suatu pendapat bilisaniha dengan lisannya, lidahnya sapi. Wakila bifakhdiha, dan satu pendapat bifakhdiha dengan paha sapi, dengan pahanya sapi, al-aimani yang sebelah kanan. Jadi ada beberapa keterangan ya. Jadi ada yang menyebutkan anggota badan dari sapi yang digunakan untuk memukul si kotil, orang yang mati tadi itu, dengan buntutnya. Ada juga yang mengatakan dengan lisannya, ada juga yang mengatakan dengan bifakhdiha, dengan pahanya al-aimani yang sebelah kanan, paha daripada sapi yang sebelah kanan. Fafa'alu dzalika, maka kemudian mereka melakukan zalika, akan yang demikian itu, ad-darbu, pukulan. Jadi mereka kemudian melakukan hal tersebut. Faqamal qatilu hayyan biidznillahi ta'ala. Faqama, kemudian bangkit, al-qatilu, orang yang dibunuh tadi itu, orang yang dibunuh, hayyan, dalam keadaan hidup, biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa audajuhu tasyakhaba daman. Wa audajuhu, dan adapun maksudnya ini urat-urat lehernya itu, tasyakhaba daman, dia mengaliri, urat leher tersebut daman, darah. Jadi setelah dipukul dengan bagian anggota tertentu dari anggota badannya sapi, maka si orang yang mati tersebut itu hidup kembali dengan izin Allah. Dan dan dalam keadaan dia bangkit setelah matinya itu sambil urat lehernya itu tetap mengalirkan darah segar ya. Wa qala qatalani fulanun summa saqata wa mata makanahu. Wa qala, dan berkata ya si qatil, orang yang tadi dibunuh yang kemudian dia bangkit, qatalani fulanun, telah membunuh nih terhadapku, fulanun, si fulan. Jadi dia telah membunuh, yang membunuh aku itu adalah tuh si fulan. Jadi dia langsung menunjuk orang yang sudah membunuhnya itu. Summa sakoto wa mata makanahu, kemudian sakoto, ia kembali roboh, wa mata, dan mati, makanahu, di tempatnya. Jadi setelah dia menunjuk, memberitahu kepada orang-orang yang hadir pada masa itu terkait tentang siapa yang membunuhnya, kemudian dia kembali jatuh lagi, roboh lagi, dan mati lagi di tempat tempat yang tadi dia bangkit dari setelah dia matinya itu. Fakutila qatiluhu fahurrimal mirasu. Fakutila, maka kemudian dibunuhlah, qatiluhu, orang yang membunuhnya itu. Jadi kemudian dibunuh lagi orang yang sudah membunuh dari orang yang tadi pertama kali dibunuh, atau si Amil itu yang bernama Amil atau juga bernama Nakar. Fahurrimal mirasu, kemudian dilaranglah atau diharamkan al mirasu, harta waris. Wa fil hadisi ma warasa qatilu ba'da sahibil baqarati. Ma warasa, tidaklah mewarisi, qatilu, orang yang membunuh, ba'da sahibil baqarati, setelah kejadian sahibil baqarah, orang yang membunuh pada masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi setelah ini tidak ada lagi di kalangan bangsa Arab hingga seterusnya orang-orang yang dapat mewarisi, yang si calon pewaris ini membunuh si ahli waris ini, atau bukan ahli waris, si orang yang mewaris ini yang akan meninggalkan warisan. Kadzalika ay kama ahyallahu amila fid dunya yuhyillahul mauta. Kadzalika, yang demikian itu, ihyaun ay kama ahyallahu amila, artinya sebagaimana Allah menghidupkan amila, akan amil, orang yang tadi dibunuh itu di dalam kisah sahibil baqarah, fid dunya, di dunia, yuhyillahul mauta, yuhyillahu, Allah menghidupkan al mauta, akan orang yang mati, fil akhirati, di negeri akhirat, min ghairi ihtiyajin ila alatin,
dari tanpa atau dengan tanpa membutuhkan ila alatin kepada alat atau sarana. Jadi ini adalah sebagian daripada bukti kekuasaan Allah. Jadi di zamannya Nabi Musa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan dia hidup seketika. Nanti di akhirat pun kita akan dihidupkan kembali. Ini adalah bukti bahwasanya Allah kuasa untuk dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, nanti di akhirat semua orang-orang yang mati itu pun juga akan dibangkitkan oleh Allah dengan tanpa alat dan juga prasarana atau sarana apapun. Jadi ya, kisah ini membuktikan kepada kita bahwasanya Allah menghidupkan orang yang sudah mati itu sangat mudah sekali buat Allah itu. Wa yurikum ayatihi, wa yurikum, dan Allah memperlihatkan ayatihi akan tanda-tandanya, ayyaj'alukum mubsirina dalaila qudratihi wa ihyaihi lil mayyiti. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan kum terhadap kalian, ayatihi akan tanda-tanda kekuasaannya, ayyaj'alukum artinya menjadikan kum terhadap kalian, mubsirina dalaila qudratihi, mubsirina sebagai orang-orang yang melihat dalaila qudratihi terhadap tanda-tanda kekuasaannya, wa ihyaihi, dan menghidupkannya, lil mayyiti terhadap mayit, la'allakum ta'qiluna agar kalian ta'qiluna berpikir. Jadi Allah sengaja memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya terhadap orang-orang yang langsung melihat bukti-bukti kekuasaan ini, dari kekuasaan untuk mampu menghidupkan orang yang sudah mati, la'allakum ta'qilun, agar kita semua ta'qilun berpikir. Ini ya luar biasa ya. Jadi Jadi kita ini jadi harusnya semakin yakin bahwasanya hidup kita di dunia ini setelah kita nanti mati, ya kita nanti akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi ketika ada orang yang masih ragu terkait Allah nanti akan membangkitkan manusia seluruhnya yang sudah mati, ya ini bisa keimanannya ini ya tidak sempurna, karena ya memang salah satu daripada keimanan atau perkara yang wajib diimani itu adalah di mana nanti kita mempercayai bahwasanya ke depan setelah kita mati akan ada hari kebangkitan. Ini adalah sesuatu yang wajib kita imani. Ailikai ta'lamu anna man qadara ala ihya'i nafsin wahidatin qadara ala ihya'i nufusin kasiratin. Artinya likai ta'lamu, agar kalian mengetahui, anna man qadara, sesungguhnya orang yang kuasa atau zat yang kuasa, ala ihya'i nafsin wahidatin, atas menghidupinya satu jiwa, qadara ala ihya'i nufusin kasiratin, ia juga mampu ala ihya'in nufusin kasiratin, untuk membangkitkan atau menghidupkan banyaknya jiwa. Fatusaddiqu bil ba'si ba'dal mauti, fatusaddiqu, maka benarkanlah oleh kalian, atau maka ya benarkanlah, maksudnya ya yakinilah oleh kalian, bil ba'si, terhadap kebangkitan ba'dal mauti, setelah kematian. Ini harus kita yakini ya, harus kita tusaddiq, membenarkan bahwasanya ini kebangkitan setelah kita mati itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar nanti akan terjadi. Maka kita harus berpikir ulang ketika kita hidup di dunia ini, supaya berpikir dua kali jika kita ingin melakukan suatu kejahatan atau suatu keburukan, tindakan-tindakan yang memang dilarang oleh Allah.
Summa qasat qulubukum, kemudian mengeras qulubukum hati kalian, ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, falam taqbalil haqqa, maka tidaklah kalian menerima al-haqqa, akan kebenaran. Mim ba'di dzalika ay ihya'i amila. Mim ba'di dzalika, dari setelah kejadian ihya'in itu, setelah kejadian Allah menghidupkannya orang yang mati tersebut. Ay ihya'i amila, artinya dari menghidupkannya amil. Amil ini yang tadi nama orang yang dibunuh yang ada di masanya Nabi Musa. Wa ikhbarihi, dan memberitahunya si amil, dan pemberitaannya si amil biqatilihi, terhadap orang yang membunuhnya. Jadi ini ya seolah-olah dari kisah itu tidak ada satupun perbuatan kejahatan yang dapat kita sembunyikan nanti di hari akhirat. Jadi ya ini kisah si amil ini, kisah orang yang dibunuh pada zamannya Nabi Musa ini, itu seolah-olah supaya tujuannya kita berpikir bahwasanya setelah kita nanti mati, kemudian dibangkitkan, dan segala apapun yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, itu nanti akan ada saksi-saksi yang memberitahu bahwasanya kita sudah melakukan ini, ini dan itu kita lakukan. Nanti kita tidak akan pernah bisa mengelak, karena akan ada banyak saksi nanti yang akan bersaksi di persidangan akhirat nanti. Sama seperti ini kejadian yang dimana terjadi pembunuhan di zamannya Nabi Musa. Ketika ada orang membunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya, tetapi Allah bangkitkan lagi orang yang dibunuh tersebut, kemudian tanpa difahami selanjutnya oleh orang yang membunuh, ternyata justru yang menjadi saksi kunci itu adalah orang yang dibunuh itu sendiri. Nah, karena bisa jadi juga nanti ke depannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh jadi dia akan menjadi saksi-saksi kunci terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, baik itu perkara yang baik ataupun juga perkara yang buruk. Au min ba'dil umuril lati jarat ala ajdadikum, atau min ba'dil umuri, dari setelah banyaknya perkara, allati jarat ala ajdadikum, yang sudah berlaku ala ajdadikum, atas para leluhur kalian. Fahiya kal hijarati, maka adapun kulubukum, kal hijarati itu seperti batu, fil qasawati di dalam kekerasannya, au asyaddu qaswatan, atau bisa jadi lebih keras lagi daripada hijarah. Jadi hatinya orang-orang Yahudi di masa itu ya, ini ini yang ditujukannya kepada kaumnya orang-orang Yahudi yang dia hidup di masanya Nabi Muhammad. Jadi setelah mendengar kejadian itu, ya orang-orang Yahudi masih tetap saja hatinya mengeras, artinya tidak mau menerima kebenaran yang sudah terjadi. Dan di sini digambarkan hati mereka itu keras lagi seperti batu setelah mendengar kisah itu. Au asyaddu qaswatan, atau bisa jadi lebih keras lagi daripada batu yang memang sudah sangat keras. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna, dan sesungguhnya minal hijarati, sebagian daripada batu, lama sungguh ada yang yatafajjaru, memancar minhu, daripadanya al anharu, sungai-sungai. Dan sungguh dari sebagian batu ada yang batu itu mampu memancarkan aliran-aliran sungai atau mengeluarkan air yang berupa sungai-sungai. Qala al-hukama'u, berkata para ahli hikmah atau filosof ya. Innal anhara innama tansha'u an abakhiratin tajtami'u fi batinil ardi, fa in kana zahirul ardi rakhwan in syaqqat tilkal abkhiratu wan fasalat. Innal anhara, sesungguhnya sungai, innama, hanya saja, tansya'u, ia tercipta, an abakhiratin, daripada uap, tajtami'u, yang terkumpul, fi batinil ardi, di perut bumi.
Fa in kana zahirul ardi rakhwan, maka jikalau ada zahirul ardi lapisan terluar daripada bumi, rakhwan itu sifatnya adalah empuk atau lembek. Insyaqqat tilkal abkhiratu maka insyaqqat terbelah ya, insyaqqat terbelah, tilkal abkhiratu apa yang demikian itu uap, wanfasalat dan terpisah ya abkhirah. Wa in kana zahirul ardi hajarian, dan jikalau ada zahirul ardi lapisan terluar daripada bumi, hajarian itu sifatnya atau itu keras, ijtama'at tilkal abkhiratu maka berkumpullah tilkal abkhiratu apa yang demikian itu abkhirah uap, hatta taksuru kasrotan azimatan sehingga taksuru ia terkumpul kasrotan azimatan dengan jumlah yang banyak. Fatan syaqqul ardu watasilu tilkal miyahu anharon. Fatan syakku maka kemudian membelah al ardu apa bumi, watasilu dan mengalir tilkal miyahu apa yang demikian itu air, anharon sebagai sungai. Ini maksudnya dilogikakan terkait ayat ini, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'u. Wa inna dan sesungguhnya minha sebagiannya daripada hijarah batu, lama ada yang yashaqqaqu terbelah, fayakhruju maka kemudian keluar minhu daripadanya al-ma'u air. Ail uyunu sigoru artinya mata air, asigoru yang kecil. Allati hiya dunal anhari, allati yang hiya adapun ya uyunu sigor dunal anhari itu level volume banyaknya air di bawah anhar, di bawah daripada sungai. Wa inna minha lama yahbitu, wa inna dan sesungguhnya minha daripadanya hijarah, lama yahbitu ada yang yahbitu meluncurkan ya, yahbitu yang meluncur jatuh, ayyatadakhraju artinya yang meluncur min a'lal jabali dari ketinggian gunung, ila asfalihi ke bawah ke bagian rendahnya gunung, ke tempat yang terendah daripada gunung, min khosyatillah karena takut daripada Allah, aimin inqiyadi amrillah artinya takut daripada inqiyadi amrillahi ta'ala daripada perintah Allah ta'ala, atau min inqiyadi amrillah dari taat amrillahi ta'ala terhadap perintah Allah ta'ala. Wa qulubukum dan adapun hati kalian ayyuhal yahudu wahai orang-orang Yahudi, la tataharraku min khaufillahi, la tataharraku tidaklah bergerak, min khaufillahi daripada takut kepada Allah, dari takut kepada Allah. Jadi ini dikiaskan ya, batu saja yang keras itu masih ada sebagian batu yang masih bisa mengeluarkan air yang sifatnya itu lembut. Dari batu yang keras masih ada yang dari kerasnya batu itu ternyata masih ada sebagian yang masih bisa mengeluarkan sesuatu yang lembut, yang empuk seperti air itu sendiri. Berbeda dengan hatinya orang-orang Yahudi di sini yang dianggap itu sudah kekerasannya lebih keras daripada batu yang tidak mampu mengeluarkan sesuatu yang jernih lagi, sesuatu yang memiliki manfaat minimal untuk dirinya sendiri. Saking kerasnya hati itu. Maka kita berdoa supaya jangan sampai Allah mengeraskan hati kita
Dan kita juga selalu berdoa supaya hati kita ini selalu diberikan kelembutan, supaya terpancar cahaya hidayah, supaya terpancar cahaya keimanan yang keluar dari dalam hati itu. Jadi hati ketika sudah keras, maka hati itu tidak akan bisa mengeluarkan pancaran-pancaran keimanan ataupun juga pancaran-pancaran hidayah, ilmu yang semua itu datang dari Allah. Nah, jadi batu saja yang dengan tingkat kekerasan yang menurut kita sudah luar biasa sudah luar biasa kerasnya menurut hitungan akal kita, itu ternyata dari sisi kekerasannya masih bisa mampu mengeluarkan air yang begitu jernih, yang begitu lembut begitu. Kita lanjut di sini. Walamu filama lamul ibtida'i dakhalat ala ismi inna wa huwa ma bimakna allazi. Walamu dan adapun huruf lam fi lama di dalam lafaz lama di sini ya, lama yang di sini ada 3 berarti di sini. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, kemudian wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu. Nah, di sini lam yang terdapat di kata lama tersebut itu adalah lamul ibtida, yaitu adalah lam ibtida. Lam ibtida ini jika dia masuk ke dalam mubtada maka dia memiliki makna taukid, tujuannya untuk faidah ta'kid atau menguatkan makna. Dakhalat ala ismi inna, yang masuk lam ibtida tersebut ala ismi inna, teratas isim inna. Wahua dan adapun isim inna itu ma adalah huruf ma bimakna alladhi, dengan makna alladhi, isim mausul. Wadhamiru minhu dan adapun dhamir minhu dari lafadz minhu, wa yashaqqaqu dan juga lafadz yashaqqaqu, wa yahbitu ya'udu alaihi itu kembali alaihi atasnya ma. Jadi dhamir dari minhu, dari dhamirnya yashaqqaqu, dari dhamirnya yahbitu itu kembali kepada ma yang dia dimasuki huruf lam ibtida tadi atau lam taukid. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu dan tidaklah Allahu adapun Allah bighafilin terhadap orang yang lalai amma wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu dan tidaklah ya. Ini ada sedikit kesalahan tadi, kita ulangi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah bighafilin lalai amma ta'maluna dari apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Jadi Allah sedikit pun tidak pernah lalai dari apa yang sudah kita perbuat. Ai innallaha muhafizun li a'malil qasiyati qulubihim. Ai innallaha artinya sesungguhnya Allah muhafizun itu zat yang menjaga li a'malil qasiyati terhadap perbuatan-perbuatan al-qasiyati orang yang keras, qulubihim hatinya mereka. Atau bisa juga dibaca seperti ini. Ai innallaha artinya innallaha sesungguhnya Allah muhafizun itu zat yang menjaga li a'malil qasiyati terhadap amal-amal perbuatan al-qasiyati orang yang keras, qulubuhum hatinya mereka. Jadi bisa dibaca qulubuhum karena ini menjadi fa'ilnya ya, menjadi fa'il daripada masdarnya. Hatta yujazihim sehingga yujazihim Allah membalas him terhadap mereka biha di dalamnya kemana ini kembalinya ya, biha di dalamnya a'malil qasiyah fil akhirati di akhirat. Jadi Allah nanti yang akan membalas terhadap semua amal-amal perbuatan orang-orang yang keras hatinya. Wa qara'a Ibnu Katsirin bil ya'i 'alal ghaibati. Wa qara'a dan membaca Ibnu Katsir bil ya'i dengan huruf ya. 'Alal ghaibati atas dhamir ghaib. Jadi menurut Ibnu Katsir dibacanya ini bukan amma ta'malun tetapi amma ya'malun. Nah, mudah-mudahan kita tidak diberikan oleh Allah hati yang keras,
Justru sebaliknya, kita diberikan oleh Allah hati yang lembut, yang bisa nanti dari hati yang lembut tersebut terpancar cahaya keimanan kita dan terpancar hidayah kita. Mungkin sampai di sini saja pengajian yang sudah kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan juga bagi para pendengar pada umumnya. Mungkin sampai di sini saya tutup, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.